Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui channel YouTube. Kita memasuki minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan syukur HUT ke-10 PKLU. Tema ibadah pada hari ini, lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah pada hari ini adalah Pendeta Margareta Sihombing. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani, dan bersaksi tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak, bina layan, dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun, kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak, cucu, ponakan, saudara, bahkan tetangga. Mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan Injil bagi generasi penerus. Mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan dan kasih serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu, menjadi pendorong dan penyemangat di tangan resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh dengan senam, ringan, penuh sukacita, sembari menanam, menyiram, dan merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia, sambil menanti dan berdoa penuh harap agar pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang berbakti pada saat ini. Oleh karenanya, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar ibadah ini dapat berlangsung dengan hati yang penuh pujian dan rasa syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan.
Jemaat, kita tabiskan ibadah minggu ke-20 sesudah Pentakosta dan syukur hari ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU dalam pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Korintus pasal 4 ayat 6 yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah hari ini menyatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik di dalam kehidupan kami bersyukur karena di setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami sampai di hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan akan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu kami datang padamu, mohon ampuni kami. Baik itu dosa secara sengaja ataupun tidak sengaja. Baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, ataupun sikap dan perilaku kami. Yang kami perbuat kepada teman kami, kepada orang tua, terlebih kepadamu. Mohon Engkau ampuni kami. Bersihkanlah hati nurani kami, dan layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bahtera-Yane pada Yesus panci salib tandanya, itu bahtera keselamatan bagi orang yang resah. Meskipun badai menyesal dan ombak menderu, dipandu Tuhan baterainya ke pantai yang teduh. Matahari tampak lagi, badai topan pun reda, bunyi riak mengiringi lagu doa yang lega. Bersyukurlah dan angkatlah nyanyian yang merdu, dipandu Tuhan baterainya ke pantai yang teduh. Jemaat, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami membutuhkan kuasa tuntunan firman Tuhan.
Berkati dan bimbing kami dengan kuasa Roh Tuhan yang kudus, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami, seturut kehendak Tuhan dan dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam surat Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakannya kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, salam sehat dan semangat Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini kita sungguh-sungguh bersyukur karena kembali lagi kita boleh ada dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga di tengah-tengah keluarga. Mungkin ada yang di rumah atau di tempat keluarga, tetapi kita bersyukur firman Tuhan menyapa kita di minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dan secara khusus mensyukuri hari ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB. Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani mempunyai tujuan khusus ketika dia disampaikan. Ditulis untuk menyapa jemaat Yahudi yang sebagian besar berada di perantauan, agar mereka tetap teguh dan tidak goyah imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, itulah sebabnya di dalam surat Ibrani banyak sekali istilah-istilah yang dipakai dan dekat dengan kehidupan orang-orang Yahudi di perantauan. Contoh saja istilah tentang nenek moyang ataupun juga tokoh-tokoh yang berpengaruh di kalangan Yahudi dalam perjanjian lama misalnya. Kita lihat seperti nabi atau imam. Contohnya, ada Abraham disebut sebagai saksi iman, Musa, Harun, Henok, Nuh, dan beberapa nama lainnya. Walaupun demikian, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang mau ditonjolkan dalam surat Ibrani ini, sejak awal surat Ibrani, yaitu Ibrani pasal 1, dinyatakan bahwa yang ingin diangkat dan dibicarakan semata-mata adalah keunggulan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam dan Tuhan, yang digelar dengan cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.
Mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan membekali kita di sepanjang langkah dan kehidupan kita di minggu yang akan kita masuki dan jalani ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keutamaan dalam surat Ibrani adalah menonjolkan Tuhan yang hadir di dalam kehidupan dunia ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan segala kelebihannya dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain juga yang disebutkan di dalam Perjanjian Lama. Nabi mengajari umat agar setia kepada Allah, dan jika ada yang tidak setia, maka Nabi akan memberitahukan hukuman apa yang akan didapatkan. Sedangkan Yesus menjadi contoh bagaimana Yesus menyerahkan dirinya untuk mengalami murka Allah akibat dosa manusia. Yesus mengorbankan dirinya dan hidupnya sendiri hanya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Bahkan di dalam Ibrani pasal 2 ayatnya yang kelima dikatakan, sebab bukan malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, melainkan kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Ibrani 1 ayat 2 menyatakan itu. Yesus yang adalah anak Allah memimpin mereka kepada keselamatan walaupun dengan melalui penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 ini juga menjelaskan secara khusus pada ayat yang ketiga, mengapa Yesus dapat membawa mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya kepadanya, kepada jalan keselamatan. Sebab Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus menopang segalanya dengan firman yang penuh kuasa. Pernyataan ini hendak menegaskan bahwa Yesus bukan sekedar utusan, diutus, ditugaskan di tengah-tengah dunia ini. Juga bukan sekedar anak Allah atau wakil Allah seperti yang dipahami oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu di dalam lingkup keyahudian. Tetapi Yesus Kristus adalah Allah yang turun ke dunia, ada di antara manusia. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa dengan jalan mengorbankan dirinya. Bagi orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, mungkin saja mereka masih terpaku dengan tokoh-tokoh seperti yang disampaikan dan dianggap begitu berpengaruh dalam Perjanjian Lama. Maka sangat penting untuk kita semua menanamkan keyakinan tentang Yesus Kristus. Bagi diri kita, bagi hidup kita, bagi keturunan kita, bagi orang-orang yang akan mengalami kasih dan anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dengan mengangkat keunggulan Yesus selain menguatkan iman, mereka juga membimbing anak-anak mereka dalam pengenalan akan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa ia jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Bahkan sama seperti nama yang dikaruniakannya jauh lebih indah daripada nama mereka. Hari ini kita mengingat dan mensyukuri hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-10. Dibandingkan unit-unit misioner yang lain, maka Pelkat PKLU GPIB adalah Pelkat dengan usia yang paling muda, tetapi yang keanggotaannya adalah para orang tua lanjut usia dengan usia yang tinggi, di atas 60 tahun. Menjadi pembelajaran kita, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih, ketika Yesus menyaksikan dirinya sebagai anak Allah, sebagai imam besar, bahkan jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti yang nama yang dikaruniakannya jauh lebih indah daripada nama mereka. Mau mengingatkan kepada kita akan peran para lanjut usia di tengah-tengah seluruh keberadaan. Firman Tuhan mau mengarahkan, pandanglah dia sebagai sumber kekuatan,
sumber kesanggupan. Bahkan setiap pengalaman hidup menjadi pengalaman iman yang membuat para lanjut usia menjadi teladan-teladan iman. Karena Tuhan Yesus Kristus ada, hadir dalam kehidupan, menguatkan mereka, menopang mereka, memberi sejahtera dan sukacita mereka. Ada pengalaman-pengalaman yang telah dijalani selama hidup di dalam kasih dan karunia Allah. Tetapi juga ada kasih dan karunia Allah yang berlaku dalam kehidupan para lanjut usia. Ketika mereka memaknai syukur ini dalam 10 tahun kebersamaan di tengah-tengah persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Apa perannya? Apa pernyataannya? Ketika para lanjut usia pun tetap Tuhan perkenankan menjadi bahagian dari jajaran kasih dan karunia Allah dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Sementara kalau diingat pada masa sekarang ini, para anak-anak muda sangat-sangat dipengaruhi dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Terkadang bisa membuat para anak muda atau generasi muda menjadi begitu tergantung akan kecanggihan segala sesuatu menyangkut teknologi dan ilmu. Sementara para lanjut usia, ketika berhadapan dengan kecanggihan itu, mereka berhadapan dengan keterbatasan, kerapuhan, dan mungkin amat sulit untuk memasuki menjadi suatu dunia yang baru. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara sadar atau tidak, jika hal itu dibiarkan, maka Tuhan pun berbicara kepada para orang tua. Tuhan pun berbicara terhadap para lanjut usia untuk mengingatkan mereka, untuk tetap hidup di dalam teladan iman yang benar. Oleh karena itu, mari ketika Tuhan mempercayakan hidup ini di dalam tangan kasih setia Tuhan, maka biarlah juga para lanjut usia terbuka dengan sukacita iman atas kasih Tuhan yang menganugerahkan kebaikan, bahkan keselamatan. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan dihadirkan dalam seluruh keberadaan karya peran pelayanan kesaksian para lanjut usia. Firman Tuhan tetap dinyatakan, dihidupkan, dibagikan, dan diteruskan dalam kehidupan para lanjut usia, anak-anak, cucu-cucu, para penerus keluarga. Betapa kita bersyukur bahwa 10 tahun dalam keberadaan para lanjut usia membuktikan bagaimana Tuhan Maha Kasih itu senantiasa hadir dan memberkati. Sekalipun ada tantangan, goncangan, menghadapi keresahan, menghadapi perkembangan, menghadapi kelemahan, mari kembali lagi firman Tuhan kita letakkan dan mohonkan untuk senantiasa mencerahkan, menyegarkan pemikiran, hikmat, semangat, kekuatan, kesederhanaan, sukacita di dalam kasih dan pelayanan bagi Tuhan. Dirgahayu PKLU GPIB ke-10, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jala seteru bila kau tetap tegak. Tuhan pimpin lurus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat.
Jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan sikap sempurna, dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang menghampiri aras-Mu yang kudus dan mengucap syukur atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah menyertai dan membimbing kami. Bahkan kami boleh ada pada hari ini untuk boleh menghayati akan persekutuan di dalam Tuhan melalui ibadah. Kami bersyukur dan memohon kiranya Tuhan memberkati setiap kami, terutama telah mendengar firman-Mu yang sudah disampaikan ya Bapa. Pertolongan dan pengasihan Tuhan menopang dan memberkati jemaat untuk boleh bertumbuh di dalam iman. Dan juga ya Tuhan, kiranya setiap para lanjut usia yang boleh menyaksikan kehidupan mereka di dalam Tuhan senantiasa Tuhan karuniakan kesehatan, tetap bersemangat dan selalu bersyukur, terlebih akan kasih dan sayang Tuhan dalam mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka, bahkan kami semua. Saat ini kami mau bersehati ya Tuhan, mendoakan negara-negara di dunia yang masih berjuang untuk dijauhkan dari COVID-19 atau yang melakukan adaptasi kenormalan baru. Tuhan menolong. Tuhan memberkati tim medis dan upaya untuk mendapatkan vaksin, juga untuk menyebarluaskannya. Orang-orang yang terdampak bahkan terpapar COVID, Tuhan menguatkan dan memberikan ketentraman bagi mereka. Tuhan juga memberkati pemerintahan yang ada di dalam segala tingkat masyarakat. Karuniakan hikmat, karuniakan kesabaran, karuniakan kuasa-Mu, ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap hal yang sedang terjadi di tengah-tengah negara dan bangsa kami. Demo-demo yang terjadi sehubungan rancangan undang-undang Omnibus Law. Biarlah tangan dan kuasa Tuhan mengendalikannya ya Bapa, dan mengingatkan untuk senantiasa boleh hidup di dalam kasih dan damai sejahtera. Dan Tuhan senantiasa menyertai akan kehidupan negara dan bangsa ini ya Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja dalam kehadiran, pelayanan dan kesaksian dalam masa-masa COVID-19 ini ya Tuhan, atau ketika diberitakan akan mengalami resesi. Kami hanya boleh bersandar kepada Tuhan sumber pertolongan, dan Tuhan berkenan mendengar seru doa permohonan kami. Berdoa bagi gereja Protestan di Indonesia bahagian Barat, mulai dari sinodal, musyawarah pelayanan, jemaat-jemaat yang ada, pos-pos Pelkes. Tuhan memberkati para presbiter, unit-unit misioner, dan juga Tuhan berkenan kami berdoa secara khusus bagi GPIB Gideon Kelapa II. Karuniakanlah ya Tuhan kasih, rahmat, kuasa, kesanggupan, kesabaran di dalam meniti hari-hari ini ya Tuhan, bagi para presbiter, unit-unit misioner, dan juga karyawan. Di dalam pelayanan-pelayanan yang diupayakan, Tuhan tolong dan berkati, sehingga boleh berjalan dengan baik, selalu dimampukan menjadi alat berkat Tuhan bagi umat yang dilayani maupun masyarakat. Tuhan, berkatilah umat-Mu yang di dalam pergumulan mereka, pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan ketika mereka juga umat Tuhan memasuki masa-masa lanjut usia.
Kepekaan, kasih sayang, kepedulian kiranya membuat mereka senantiasa ada dalam kondisi yang baik, sehat, bersemangat, bahkan boleh senantiasa menyatakan syukur dan sukacita mereka hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu ya Bapa, ketika mereka mengalami sakit, penyakit, upaya pengobatan, bahkan langkah-langkah medis yang dinyatakan, kasih setia Tuhan berkenan menjamah dan memberikan pertolongan bagi setiap saudara-saudara, anak-anak kekasih kami. Tuhan berkati dalam pengalaman dan juga berkat Tuhan. Biarlah setiap hal yang menjadi berkat Tuhan, kehidupan umat-Mu boleh senantiasa terpelihara. Bahkan dalam setiap anugerah Tuhan, dalam kasih-Mu ya Bapa, kami menaikkan doa yang Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan.
Markus 12 ayat 43. Tuhan berkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu kami semua telah diberkati. Kesehatan, kekuatan, dan semangat telah Kau berikan bagi orang tua kami di tengah situasi yang sulit ini, sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur senantiasa. Saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup serta syukur kami bersama kaum lanjut usia GPIB. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pekerjaan memuliakan-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Warta baca Minggu 18 Oktober 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Margareta Siombing yang melayani ibadah Minggu 18 Oktober 2020. Para pelayan dan vokal grup yang telah mengambil bagian pada ibadah Minggu 18 Oktober 2020. Tuhan Yesus senantiasa berkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Yang kedua, Majelis Jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang berulang tahun pada tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan 24 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, Perjamuan Kudus. Diberitahukan kepada seluruh jemaat dan simpatisan GPIB Gideon Kelapa II Depok, Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 25 Oktober 2020. Keempat, ungkapan bela sungkawa. Telah dipermuliakan Bapa di surga pada hari Kamis 8 Oktober 2020, almarhum Bapak Christopher Bawole pada usia 73 tahun, orang tua dari Bapak Dandi Yunus Bawole dari sektor pelayanan Yakub.
Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 di TPU Desa Paputungan, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Yang kedua, pada hari Selasa 13 Oktober, almarhum Bapak Melki Kana pada usia 68 tahun dari sektor pelayanan Abraham. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Selasa 13 Oktober 2020 di TPU Kali Mulia. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Gideon menyatakan turut berbelasungkawa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Untuk informasi keterangan dan lainnya bisa diikuti dalam Warta Jemaat tercetak maupun yang tersedia di website www.gpibgideondepok.org. Demikian Warta Jemaat ini. Atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita dan kini mengantar kita memperingati 10 tahun Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia hadir dan melayani di tengah jemaat GPIB. Masih segar di ingatan kita alangkah meriahnya perayaan HUT PKLU yang ke-9 tahun lalu yang dilaksanakan di GPIB Gideon untuk tingkat MUPEL, di mana kita boleh bertemu muka sambil berbagi sukacita. Realita yang kita hadapi saat ini, 7 bulan sudah kita tidak bisa melaksanakan ibadah dan kegiatan lainnya sambil temu muka secara langsung karena COVID-19 yang sudah kita ketahui bersama. Tetapi semangat kebersamaan tetap terjalin di antara warga PKLU untuk saling memberi semangat, saling menghibur dan menguatkan, saling mendukung dan mendoakan. Kita tetap bisa menjalin komunikasi, bahkan bisa bertemu muka, walaupun hanya lewat media sosial dalam bentuk Zoom ataupun WhatsApp atau media sosial lainnya. Sekarang ini ada kurang lebih 65 anggota PKLU GPIB Gideon yang tergabung dalam grup WA PKLU, di mana kita bisa terus menjalin komunikasi dan bisa berhubungan melalui media sosial. Pesan kami mengacu pada subtema HUT PKLU yang ke-10 ini adalah mewujudkan lansia sehat dengan terus menyerukan agar para lansia tetap bersemangat, bersyukur, berpikir positif, dan senantiasa berserah pada Tuhan. Tingkatkan saling peduli terhadap sesama. Tetap setia dan bertekun, maka Tuhan akan menuntun kita melewati masa-masa sulit karena COVID-19 ini. Hidup itu indah. Selamat ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10. Semangat, selamat kepada seluruh anggota Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Gideon. Taat protokol kesehatan dan tetap bersukacita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat mari berdiri, amanat pengutusan bagi kita, pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku.
keselamatanku dan kemuliaanku sampai masa tua. Damai memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Jemaat, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.